Oke, sekarang saya sudah berada di SMK Amalia Langkat dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu guru di sini. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irwansyah. Saya di sini sebagai guru plus merangkap TU ya, atau tata usaha. Kalau di dalam dunia perkuliahan tuh birokrasi gitu, atau yang ngatur-ngatur kayak pembayaran ataupun tentang jadwal dan pelajaran di sekolah. Bukan menyusun tapi mengatur susunan aja gitu. Mengatur jadwal atau Mm-mm. roster gitu. Iya. Nah, saya mau tanya tentang ini, gimana nih pembayaran uang sekolah di sini tuh gimana? Nah, untuk pembayaran keuangan di sekolah SMK Amalia ini saat ini ya, itu masih manual banget dan banyak celah ataupun banyak masalah, di mana yang pertama namanya juga peserta didik ya, kadang-kadang kartunya hilang, kartu bukti pembayaran itu ya itu hilang, kemudian kecuci, kemudian koyak ya kan, kemudian terdapat juga beberapa kejadian di mana si anak katanya udah bayar ternyata belum, uangnya dikorupsi dari orang tuanya. Nah, jadi masalah-masalah tersebut tuh cukup ruwet ya, di mana kemudian bendahara mesti datang, kemudian di sini juga bisa dikatakan karena TU ataupun bironya itu hanya beberapa orang, mungkin 2 atau 3 orang, jadinya kelimpungan ataupun kayak apa namanya bahasa istilahnya lainnya, kerepotan. Kerepotan itu dengan antrian peserta didik yang akan bayar jika mau melaksanakan ujian ataupun pembayaran bulanan dengan jumlah siswa yang hampir 400 orang. Nah, di mana apa namanya, antrian tersebut tuh memakan banyak waktu, nggak efisien sih sebenarnya, nggak efisien banget gitu. Nah, jadi harapan kami ya sebagai pengurus, sebagian pengurus sekolah ini berharap ibaratnya adalah sebuah program yang diciptakan untuk membantu kami, tujuannya untuk biar rekapan kami, mungkin kadang-kadang kami sebagai manusia itu hilang ataupun bisa tercatat dengan digital seperti itu. Oke, jadi alurnya itu siswa itu membawa kartu gitu, kertas gitu. Iya. Nah, untuk alurnya itu, untuk pembayaran yang pertama ya biasanya diawali dengan pengumuman. Ya, contohnya mungkin mau ujian ya biasa, karena di sini juga rata-rata orang tua peserta didik itu meminta dispensasi waktu pembayaran, jadinya saat mau ujian gitu. Ada juga yang tiap bulan pun ada. Namun cara untuk alurnya yang pertama pastinya peserta didik tersebut membawa kartu yang seharusnya tadi ada, kadang-kadang hilang, ke guru ataupun wali kelas ataupun TU kayak saya juga ataupun bendaharanya langsung. Nah, setelah itu barulah ditanya mau pembayaran bulan berapa. Nah, disitulah yang kadang-kadang selip. Nah, jadi lihat lagi kartunya, cocokkan lagi datanya kan, di pembukuan besarnya dan sebagainya. Jadi di situ sangat-sangat ruwet gitu. Nah, setelah itu barulah si wali kelas ataupun petugas yang membantu bendahara tadi untuk pembayaran dan sebagainya mendata ulang, mengecek ulang apa-apa saja yang belum dibayar, barulah dikasih tahu. Setelah itu baru si anak membayarkan apa-apa aja yang belum dibayar atau yang akan dibayarkan dari kartu tadi. Contoh mungkin uang bulanan sampai bulan kita bilang dari Juli sampai Agustus atau September ya, 3 bulan itu belum dibayar, barulah dibayar, barulah nanti dicatat di buku si petugasnya seperti itu. Jadi petugas atau penerima uang sekolah itu ada berapa orang? Untuk saat ini ya bisa dikatakan hampir 12-an orang ya, dia bisa dikatakan cukup nggak efisien karena wali kelas juga merangkap pembayaran, dan itulah yang membuat kadang-kadang banyaknya kecolongan ataupun perhitungan data yang tidak tervalidasi atau kerancuan data. Nah, sampai bulan berapa tidak tertulis, seperti itu. Dan 12 orang itu tidak datang tiap hari ya? Tidak datang tiap hari karena memang ada jadwalnya masing-masing seperti itu. Jadi begitu petugas sudah datang, peserta didik ini ngumpul itu jadi antri gitu? Iya, seperti itu. Jadi cukup memakan banyak waktu, antrian, serta ya tadilah kerancuan data yang ada, kadang kartunya hilang, datanya di sana ternyata nggak valid, kurang lengkap ya. Jadinya kayak bingung ini harus kayak mana, mau nggak mau hasilnya
harus panggil lagi si bendahara yang seperti itu. Nah, dari sisi petugasnya tuh, pencatatannya tuh di mana? Hanya di buku biasa, jadi buku apa ya, buku biasa kayak buku tulis ataupun buku besar seperti buku, kalau kita bilang di sini akuntansi ya, buku akuntansi seperti itu. Oh, jadi belum ada aplikasi seperti Excel atau apa? Belum, sangat-sangat manual. Oke. Jadi harapan Bapaknya apa nih untuk? Ya, harapan saya tadi ada sebuah aplikasi yang memudahkan untuk pembayaran penerimaan dari peserta didik tadi ke sekolah, sehingga secara otomatis kurang lebih ya kayak di bank-bank apa ya, BRI Link gitu. Jadi begitu pembayaran ada ada pencatatan secara digitalnya dan ada bukti kayak kita bilang kwitansi, bukti sah pembayaran bahwasanya sudah bayar dan tercatat dengan detil di sistem tersebut, seperti itu. Oke, saya rasa cukup seperti itu. Terima kasih Pak Irwan. Ya, sama-sama. Oke guys, segitu ya wawancara hari ini. Terima kasih banyak guys.